Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani. Sekarang kita akan membahas nomor 1 sampai nomor 5. Oke, untuk nomor 1, di desa X terjadi wabah penyakit pada ternak sapi, kerbau, dan hewan pememah biak lainnya. Hewan ternak mereka mengalami infeksi pada mulut dan kaki yang disebabkan oleh virus Coxsackie. Di sini oleh virus Coxsackie. Tidak mau makan sehingga hewan menjadi kurus dan sebagian ada yang mati. Wabah penyakit tersebut perlu ditangani oleh para ahli di bidang ilmu. Nah, jadi kan biologi itu ilmu yang sangat luas ya dan memiliki cabang-cabang ilmu lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini akhirnya logi semua. Logi itu artinya adalah ilmu. Di sini ada bakteriologi, berarti mempelajari tentang bakteri, virologi mempelajari tentang virus, mikologi itu mempelajari tentang jamur, parasitologi itu mempelajari tentang parasit, ya, penyebab penyakit. Tapi biasanya kalau parasit itu kayak serangga gitu ya. Bisa juga sih jamur. Kalau zoologi itu mempelajari tentang hewan. Nah, jadi kalau parasitologi itu secara spesifik mempelajari penyebab parasit-parasit ya yang menempel pada inangnya. Di sini karena udah jelas virus, berarti ilmu yang mempelajarinya adalah virologi. Untuk nomor 1, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ya, sekarang untuk nomor 2. Di bawah ini adalah jenis-jenis tumbuhan. Allium cepa, Triticum sativum, Allium sativum, Oryza sativa. Jenis tumbuhan yang dekat kekerabatannya itu adalah yang mana? Dari nama ilmiahnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nomor 1 dan nomor 3 itu memiliki kekerabatan yang paling dekat. Nama ilmiah itu ditulis dengan dua kata. Kata pertama, misalkan di sini adalah allium. Di sini ada allium. Kata keduanya adalah cepa di sini. Nah, kemudian kalau kita tulis tangan, kita garis bawahin seperti ini ya. Kalau diketik, dimiringkan. Kata pertama di sini menunjukkan nama dari genus spesies tersebut. Dan kata kedua, atau nama kedua di sini, itu menunjukkan petunjuk spesiesnya. Petunjuk spesiesnya. Nah, untuk nama spesies sendiri adalah Allium cepa. Jadi nama spesiesnya bukan cepa, tapi Allium cepa. Cepanya itu adalah petunjuk atau penunjuk spesiesnya. Atau disebut juga spesies epitet. Jadi jawabannya yang paling dekat kekerabatannya adalah 1 dan 3, karena 1 genus, yaitu genus Allium. Ya. Kalau famili itu 1 tingkat di atas genus. Kita lanjut nomor 3. Dalam sebuah ekspedisi laut ditemukan cangkang protozoa berukuran mikroskopis seperti pada gambar berikut. Berdasarkan bentuk cangkang mikroskopis tersebut, kelompok protista dan peranannya yang paling tepat adalah, nah jadi protista yang memiliki cangkang itu yang terkenal ada 2. Di sini, yang di atas ini nih, namanya adalah Radiolaria. Oke, di sini yang pertama itu ada Radiolaria. Dan yang kedua, di sini ada namanya Foraminifera. Nah, kita bisa lihat kalau bentuk yang di soal ini menyerupai bentuk yang Foraminifera. Kalau Radiolaria itu dia bentuknya ya seperti ini ya, berbeda ya dengan yang bawah ini. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya ini adalah gambar cangkang dari Foraminifera. Foraminifera ini cangkangnya biasanya digunakan untuk petunjuk sumber daya minyak dan sumber daya minyak di air. Jadi kalau misalkan di laut ada endapan cangkang Foraminifera ini, maka itu dapat dijadikan petunjuk kalau di bawahnya terdapat minyak bumi. Ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya nomor 4. Gambar tersebut adalah jamur, spesies, titik-titik, dan subdivisi apa? Jadi sebenarnya jamur yang seperti ini emang agak dihafalkan ya. Ini adalah gambar sporangium dari jamur Rhizopus. Jadi seringkali kita disajikan gambar bentuk reproduksi aseksual dari jamur seperti ini, jamur Rhizopus. Kalau ini namanya Penicillium, kalau ini Aspergillus. Kan bedakan ya, kalau misalkan jamur Rhizopus yang misalkan Rhizopus solonifer yang terdapat di roti yang busuk gitu, itu bentuknya seperti ini, ya. Atau Rhizopus oryzae yang buat bikin tempe juga bisa. Rhizopus itu termasuk ke dalam jamur dari divisi Zygomicota ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Myxomicota itu adalah
jamur lendir. Jadi dia bukan jamur beneran, dia protista mirip jamur. Ya, jadi bukan Myxomicota, karena kalau Myxomicota itu adalah jamur lendir. Kemudian Neurospora crassa, ya itu bukan ini ya gambarnya. Kalau Penicillium itu gambarnya seperti ini. Jadi istilahnya ini dia memiliki conidia yang bercabang. Gitu. Kalau misalkan Aspergillus ini dia bentuknya, kalau kita bilangnya kayak ondel-ondel gitu ya, ini strukturnya namanya coremium. Kalau misalkan Volvariella volvaceae itu adalah jamur merang yang bisa kita makan. Jadi bentuknya ya ada badan buahnya gitu. Oke? Nomor 4 jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor 5. Yang merupakan ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta adalah ya pasti sebagai tumbuhan hijau dia memiliki klorofil. Rhizoid itu adalah akar semu. Lumut kira-kira akar semu atau akar sejati ya. Jadi tumbuhan itu kan kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kalau kita bahas sedikit, plante itu kita bagi menjadi lumut atau bryophyta. Kemudian yang kedua itu paku atau pteridophyta. Dan yang ketiga itu adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta. Nah, di antara 3 kelompok ini yang memiliki yang paling kompleks itu adalah spermatophyta dan yang paling sederhana itu adalah lumut atau bryophyta. Contohnya bryophyta itu dia masih berupa talus. Sebenarnya dia peralihan antara talus menuju ke kormus. Jadi talus itu adalah tumbuhan yang belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Jadi belum punya akar sejati, batang sejati, daun sejati gitu. Jadi kalau di sini dia punya rhizoid atau akar semu itu benar karena lumut belum memiliki akar sejati. Ya, nomor 2 ini benar. Dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun? Belum. Lumut belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Jadi nomor 3 ini salah. Jadi langsung aja ya, kalau ada jawaban 3 kita langsung coret. Oh, ternyata langsung kita nemu. Jawabannya tinggal yang C. 1, 2, 4, dan 5. Berarti nomor 4 ini benar ya. Organ tumbuhannya masih berupa talus atau belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Gamet dihasilkan dari antheridium. Antheridium itu adalah penghasil gamet jantan. Kalau archegonium penghasil gamet betina. Ingat ya, kalau yang nganter biasanya yang cowok kan. Jadi antheridium itu jantan. Penghasil sperma. Kalau daun muda menggulung, ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku atau pteridophyta, daun mudanya itu menggulung. Oke? Nah, demikian adalah pembahasan untuk nomor 1 dan sampai dengan nomor 5.